Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irmansyah dari PJJ S1 Manajemen MC501. Pada kesempatan kali ini ingin mempresentasikan tentang kelanjutan dari tugas dari akuntansi biaya. Langsung ke pokok permasalahan mengenai studi kasus metode harga pokok pesanan. Contoh, PT Ria Ricis pada awal bulan Mei 2002X mempunyai dua pesanan yang masih dalam proses dengan serapan biaya sebelumnya sebagai berikut. Pesanan 1, biaya tenaga kerja langsung adalah 2.540.000, biaya bahan bakunya adalah 4.750.000. Sedangkan pesanan 2, biaya tenaga kerja langsung adalah 1.870.000 dan biaya bahan baku adalah 3.250.000. Selama bulan Mei 2002X, pesanan 1 dan pesanan 2 telah selesai dikerjakan, tetapi belum diserahkan kepada pemesan. Untuk menyelesaikan pesanan 1 membutuhkan biaya tenaga kerja sebesar 3.075.000 dan pesanan 2 adalah 2.875.000 dan bahan baku pesanan 1 adalah 1.235.000 dan pesanan 2 adalah 1.825.000. Selama bulan Mei 2002X diterima pesanan baru yaitu pesanan 3 sudah dikerjakan tetapi belum selesai sampai akhir bulan. Total biaya tenaga kerja langsung yaitu 4.180.000 dan total biaya bahan baku untuk pesanan ketiga adalah 8.350.000. BOP dibebankan berdasarkan biaya tenaga kerja langsung dengan tarif 50%, sedangkan BOP aktual Mei 2002X adalah 40 juta. Diminta hitung biaya pesanan 1, pesanan 2, pesanan 3, dan pada awal bulan dan akhir bulan yang berikutnya adalah hitung varian BOP bulan Mei 2002X. Untuk jawaban sebagai berikut, perhitungan biaya masing-masing pesanan, saldo awal, karena awal Mei 2002X tadi hanya pesanan 1 dan pesanan 2 yang diproses. Jadi dari sini dapat dimasukkan bahwa bahan baku untuk pesanan 1 adalah 2.540.000, pesanan 2 adalah 4.750.000, biaya tenaga kerja langsung 1.870.000 dan pesanan 2 adalah 3.250.000. BUP dibebankan 50% dari biaya tenaga kerja langsung. Pesanan 1 adalah 935.000, sedangkan untuk pesanan 2 adalah 1.625.000. Total dari saldo awal pesanan 1 adalah 5.345.000, sedangkan pesanan 2 adalah 9.625.000. Sedangkan periode berjalan ada tambahan dari pesanan 3. Untuk pesanan pertama ada bahan baku sejumlah 1.235.000, untuk pesanan 2 1.825.000, sedangkan untuk pesanan 3 8.350.000. Biaya tenaga kerja langsung adalah untuk pesanan 1 adalah 3.075.000, untuk pesanan 2 adalah 2.875.000, sedangkan pesanan 3 adalah 4.180.000. BOP dibebankan 50% dari biaya tenaga kerja langsung. Untuk pesanan 1 adalah 1.537.500, yang untuk pesanan 2 adalah 1.437.500, sedangkan pesanan 3 adalah 2.090.000. Total dari periode berjalan adalah 5.847.500 untuk pesanan 1, untuk pesanan 2 adalah 6.137.500, sedangkan untuk pesanan 3 14.620.000. Dari total ini semua dijumlahkan dari saldo awal dan periode berjalan. Untuk pesanan 1 11.192.500, sedangkan untuk pesanan 2 adalah 15.762.500, sedangkan untuk pesanan 3 adalah 14.620.000. Perhitungan BOP-nya adalah BOP sesungguhnya di bulan Mei dikurangkan BOP yang dibebankan.
Untuk BOP bulan Mei adalah 40.000 dikurangi dengan pesanan 11.192.500 rupiah ditambah 15 juta untuk pesanan 2 762.500 untuk pesanan 3 adalah 14.620 sehingga total dari penjumlahan ini adalah 41.575.000 untuk yang dibebankan. Sehingga kita kurangkan dari 40.000, 40 juta dikurangi 41.575.000 sehingga terjadi over applied sebesar 1.575.000. Demikian untuk studi kasus mengenai harga pokok pesanannya. Nah, berikutnya soal kedua yaitu mengenai menghitung biaya menggunakan metode ABC. Di sini kita menggunakan contoh ada dua jenis rokok yang berbeda dari PT Soulmate Tbk. Berikut data yang diketahui. Produk ada dua jenis yaitu biasa dan istimewa. Untuk volume produksi di sini ada 5.000 dan 20.000 unit. Harga jual 6.000 sama 3.000. Biaya utama untuk yang produk biasa, rokok biasa 3.000. Untuk yang produk istimewa adalah 1.500. Jam kerja langsung 2.500, sedangkan istimewa adalah 5.000. Akuntansi manajemen mengidentifikasi aktivitas kospol yang dianggarkan dari aktivitas sebagai berikut, yaitu penyiapan bahan sebesar 1,5 juta dalam jam, setup dan setting 5 juta dalam jam, perputaran mesin 15 juta dalam jam, dan pengemasan 1 juta rupiah. Untuk aktivitas yang sesungguhnya dari kedua produk tersebut, yaitu untuk penyiapan bahan 60.000 yang biasa, 90.000 yang istimewa, sehingga totalnya 150.000. Untuk setup dan setting konsumsi 4.000 sama 6.000 adalah 10.000, perputaran mesin 500.000 dan 1 juta, totalnya adalah 1,5 juta. Pengemasan 50.000 dan yang istimewa itu 200.000 sehingga total 250.000. Diminta hitung per unit produk biasa dan istimewa dengan sistem konvensional. Yang berikutnya dengan sistem ABC. Untuk sistem konvensional kita jumlahkan dulu jam kerja langsung JKL-nya 2.500 ditambah 5.000 adalah 7.500. Sedangkan biaya overhead-nya adalah 22.500.000 berasal dari penjumlahan anggaran kospol. Perhitungan biaya overhead yang dibebankan adalah 3.000 per jumlah jam kerja langsungnya dikalikan dengan unit, kemudian nanti akan ditemukan biaya overhead per unit. Di sini untuk yang produk biasa, overhead per unitnya adalah 1.500, sedangkan untuk yang istimewa adalah 750. Untuk menghitung biaya per unit berdasarkan metode konvensional, itu berasal dari biaya utama yang ini. Biaya utama itu dari 3.000 dikali dengan volume yaitu 5.000 sehingga ketemu 15 juta. Untuk yang biaya utama untuk yang produk istimewa dari 1.500 dikali 20.000 produk sehingga ketemu 30.000. Sedangkan biaya overhead itu berasal dari 3.000 dikali dengan produknya tadi ketemu 15 juta. Kemudian yang berikutnya biaya overhead dari yang produk istimewa adalah overhead dari JKL jam kerja langsungnya adalah 3.000 dengan dikalikan dengan jumlah produk yang diproduksi yaitu 20.000 ketemu 60 juta.
Kemudian kita jumlahkan dari yang produk biasa 30 juta untuk biayanya, kemudian yang istimewa adalah 90 juta total biaya. Dibagi dengan unit produksi, kita ketemukan biaya per unit produksi. Untuk yang biasa adalah 6.000, untuk yang istimewa adalah 4.500. Untuk yang sistem ABC ini kita hitung semuanya mulai dari penyiapan bahan, setting setup, dan perputaran mesin. Di sini kita ketahui bahwa di soal ada yang biaya full cost-nya adalah untuk penyiapan 1,5, setup-nya 5 juta, perputaran mesin 15 juta, pengemasan 1 juta. Kemudian dibagi dengan produk aktivitas produknya yang ini, cost polnya dibagi dengan produknya ini yang biasa dan istimewa. Kemudian kita hitung tarif aktivitasnya untuk biaya overhead adalah 10 untuk yang penyiapan bahan, Rp500 untuk setup dan setting, perputaran mesin sebesar Rp10, pengemasan Rp4. Kita jumlahkan biaya overhead-nya, kita ketemu biaya overhead per unit, baik biasa dan istimewa menggunakan sistem activity based costing ini adalah Rp524. Kita hitung untuk biaya per unitnya dari produk rokok biasa dan istimewa, biaya utama tadi sama seperti yang metode konvensional 15 juta dan 30 juta. Untuk biaya overhead kita pakai yang hitungan ini, tarifnya 524 dikalikan dengan jumlah unit produk yang diproduksi. Untuk yang biasa adalah 5.000 dikali dengan 525 ketemu 2 juta. 2620, sedangkan yang satunya diproduksi 20.000 dengan biaya overhead sebesar 524.000 ketemu 10.480.000. Kemudian kita jumlahkan untuk biaya dari rokok herbal biasa, ya total produksinya adalah 17.620, sedangkan untuk yang istimewa 40.080.000. Unit yang diproduksi adalah 5.000, yang istimewa ada 20.000, biaya per unit untuk yang biasa adalah 3.524, sedangkan untuk yang istimewa adalah 2.024. Demikian presentasi dari saya. Apabila ada kekurangan, mohon maaf. Bila itu wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.